ada Songa rafting, Songa. ada Pekalen rafting. Nah, tempat kita di sini nih ya. Di sini nih Pekalen rafting, ada juga ada rafting, ada Probolinggo rafting. Jadi dari 4 ini di daerah sini itu sudah membuka lapangan kerja hampir 1.000 orang. Dibukanya wisata Arum Jeram ini bisa mendongkrak perekonomian melalui lapangan kerja, termasuk para pelaku UMKM di sini bisa memanfaatkan untuk berjualan di sekitar sini. Jadi pertama kita fasilitasi berkaitan pelatihan terkait dengan mutu dari produksinya itu sendiri, mutunya terutama juga mutu. Karena kita lihat mutu itu bagian dari masyarakat melihat ini enak apa enggak. Mutu itu kan bagian dari mutu juga. Setelah itu bungkusnya, setelah itu sertifikatnya. Lahir di Situbondo pada 27 April 1973, Haji Mahdi, SE. SH adalah sosok pemimpin yang menggabungkan pengalaman politik, dedikasi organisasi, dan latar belakang pendidikan yang kuat. Dikenal sebagai figur yang konsisten, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat, ia telah membuktikan kiprahnya baik di parlemen maupun dalam kancah organisasi kemasyarakatan. Perjalanan akademik Mahdi dimulai dari kampung halamannya di Situbondo. SDN Dauhan 4 Situbondo, SMP Negeri 1 Situbondo, SMA Negeri 1 Probolinggo, STI Malangku Cecuara, Manajemen, Universitas Pancamarga, Fakultas Hukum. Haji Mahdi telah menorehkan jejak panjang di Lembaga Legislatif Kabupaten Probolinggo selama lebih dari 1 dekade. Wakil Ketua Komisi D, Wakil Ketua Komisi B, Wakil Ketua Komisi C. Dengan kepiawaiannya dalam menjembatani aspirasi rakyat dan merancang kebijakan strategis, ia dikenal sebagai legislator yang aktif, komunikatif, dan solutif. Tak hanya di politik, Mahdi juga aktif dalam organisasi sosial dan olahraga. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Kabupaten Probolinggo, Bendahara DPW PPP Jawa Timur, Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia, FAJI, Kabupaten Probolinggo. Peranannya dalam FAJI mencerminkan dedikasinya dalam mendorong semangat kepemudaan, olahraga, dan pelestarian alam. Dengan pengalaman yang matang di legislatif, organisasi, dan pendidikan, Haji Mahdi adalah figur yang terus bergerak dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network, dalam acara podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, kali ini kita berada di tempat yang istimewa ini. Kita berada di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di base camp Pekalen Rafting yang ada di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Mahdi SESH. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur. Kang Mahdi, sapaan akrabnya, ini politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nah, istimewanya Tribuners, Kang Mahdi ini juga anggota DPRD Jawa Timur yang terpilih dari Dapil Jatim 3 yang membawai wilayah Probolinggo dan Pasuruan. Ada 4 wilayah ya, Kabupaten Kota Probolinggo dan Kabupaten Kota Pasuruan. Kenapa kita sekarang ini berada di Pekalen Rafting? Karena Kang Mahdi ini juga menjabat sebagai Ketua Federasi Arum Jeram Indonesia Kabupaten Probolinggo. Jadi Kang Mahdi ini bapaknya teman-teman yang suka
spot tourism ya, Spot tourism. terutama Arum Jeram ya, Kang Ini Mahdi bagian ya. dari olahraga juga. Ini yang bagian menjadi dari spot tourism. Oh, jadi mendatangkan ini ya para wisatawan yang Para gemar wisatawan. olahraga Arum Jeram, Arum Jeram, adventure. adventure. Tribuners, ada hubungannya kita berada di tempat ini karena di podcast Gebrakan Wakil Rakyat kali ini kita akan mengangkat tema mendorong UMKM, industri kreatif dan pariwisata di Jawa Timur sebagai sektor unggulan ekonomi daerah. Nah, sini salah satu tempat wisata yang tadi ketika kita masuk juga ternyata di kanan kirinya juga produk-produk UMKM dijajakan. Ya, ternyata di beberapa gerainya juga ada yang hasil industri kreatif dari masyarakat yang ada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Kang Mahdi, Ya, terima kasih loh ini. Sela-sela kesibukannya yang luar biasa, selain sebagai wakil rakyat, juga ketua Federasi Arum Jeram, masih sempat berbagi cerita dan informasi dengan para tribuners. Kang, bagian dari kewajiban juga untuk kewajiban menyampaikan. ya. Iya. Karena memang kita sebagai anggota DPR itu menyampaikan menyampaikan semuanya berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan potensi-potensi yang ada, termasuk yang berkaitan yang kita bahas hari ini. Oke, Kang Mahdi, Ya. ketika kita bicara soal UMKM, industri kreatif dan pariwisata, seberapa besar sih sebenarnya kontribusi sektor UMKM, industri kreatif dan pariwisata ini terhadap perekonomian di Jawa Timur, Kang Mahdi? Silakan. Terkait dengan kontribusi sektor UMKM dan industri kreatif dan pariwisata ini sangat besar sekali kontribusi ke Jawa Timur. Kita tahu bahwa UMKM, industri kreatif dan pariwisata itu langsung bersentuhan kepada masyarakat dan instan, dalam artian langsung kita dapat seperti itu. Misalnya UMKM mereka berproduksi langsung dijual, langsung mendapatkan money, dapatkan uang seperti itu, sehingga ekonomi langsung didapat. Sama dengan industri kreatif juga seperti itu, apalagi pariwisata. Pariwisata itu langsung. Jadi yang cepat untuk mendongkrak perekonomian itu pariwisata. Karena orang datang itu langsung bertransaksi. Langsung bertransaksi, misalkan orang datang ke Bromo, mereka bawa uang, jadi transaksinya di sana, bayarnya juga di sana. Dan kalau di sektor pariwisata itu lebih menarik lagi karena bisa mendongkrak UMKM juga industri kreatif. Artinya pariwisata ini kan dia ketika ada tempat pariwisata, ya di situ pasti tersedia produk-produk UMKM dan juga industri kreatif ya. Artinya jadi, melengkapi betul ya. Jadi kalau di pariwisata itu dampaknya sangat luas, dampaknya sangat luas dan langsung kepada masyarakat. Ya. Seperti halnya di Bromo, di Arum Jeram ini, di snorkeling, di Gili Ketapang contohnya ini. Jadi bersentuhan langsung kepada masyarakat. Seperti halnya di Bromo. Di Bromo itu perekonomian bangkit karena di sana semua sektor yang berkaitan dengan masyarakat itu berjalan semua. Misalkan ada ojek, ada kuda yang dimanfaatkan oleh pariwisata. Ojek ini yang hardtop itu ya? Ojek, hardtop, mobil. Juga, ya. Kan ada transportasi di sana yang dimanfaatkan oleh para wisatawan ada 3. Ada kuda, ada ojek, ada jeep yang bisa diakses seperti itu. Jadi langsung. Jadi transaksi sehingga perekonomian bangkit. Juga ada sektor UMKM yang bisa bangkit, hasil-hasil produksi yang bisa dijual di sana, termasuk hasil dari misalkan hasil bumi seperti halnya kentang. Seperti halnya di sini ada yang menarik, di sini ada namanya apukat, buah apukat yang sangat menarik, namanya apukat mentega. Oh, yang lagi viral itu, terkenal itu viral. ya, Kang Mahdi ya? Anunya dari sini, hasil buahnya dari sini. Itu khas dari Pesawan sini? Pesawan atau sini. Tiris ini ya? Tiris ini. Jadi hasil itu bisa dijual
sehingga para wisatawan datang bisa memanfaatkan hasil buah dari di sini seperti halnya alpukat itu. Kang Mahdi, kita tahu bahwa dapilnya Kang Mahdi Iya. di Pasuruan sama Probolinggo ini kan cukup banyak tempat wisata yang jadi maskot lah. Salah satunya Gunung Bromo yang sekarang ini ternyata makin banyak wisatawan luar negeri yang datang untuk menikmati apakah sunrise, sunset, kan seperti itu. Nah, tempat kita sekarang ini yang kita duduk ini kan apa namanya Pekalen Rafting. Itu kan juga tempat wisata penyangga. Selain tempat yang lainnya, Bib. Kang Mahdi, ada Songa, ya, Songa rafting, ada rafting sama Probolinggo rafting. Gimana ini dampaknya terhadap ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Probolinggo dan sekitarnya? Jadi gini, terkait dengan pariwisata yang ada di Probolinggo itu, kita tahu bahwa semua insya Allah pada tahu semua ke Gunung Bromo, itu sangat menarik dan juga termasuk wisata internasional dan juga nasional, bahkan Bromo itu masuk dalam 10 besar destinasi nasional kan seperti itu. Dan dari Bromo itu Probolinggo ada beberapa penyangga wisata. Penyangga wisata kalau di Probolinggo ini ada namanya Gili Ketapang. Gili Ketapang. Yang terkenal dengan snorkeling dan bermain di laut lah. Dan juga penyanggahnya bisa berwisata arum jeram. Kita tahu bahwa arum jeram ini bagian dari olahraga juga. Yang kebetulan saya ketua Federasi Arum Jeram Kabupaten Probolinggo. Faji ya? Faji. Tapi bisa dimanfaatkan untuk sport tourism. Sport tourism ya? Untuk olahraga. Seperti halnya di sini di Probolinggo ini untuk arum jeram, untuk rafting itu ada 4 yang sekarang lagi jalan itu ada 4 operator. Operatornya 4. Kalau sungainya sama. Yang dilewati sama. Arus sungainya sama? Arus sungainya sama, yang dilewati jalannya semua sama, cuman operatornya yang beda. Ada Songa rafting, ada Pekalen rafting. Nah, tempat kita di sini nih ya? Di sini nih Pekalen rafting, ada juga ada rafting, ada Probolinggo rafting. Jadi kalau sungainya sama, yang dilewati sama, jadi yang beda itu hanya operatornya. Dari 4 ini di daerah sini itu sudah membuka lapangan kerja hampir 1.000 orang. 1.000 ya? 1.000 orang dari 4 operator ini kan bagian dari pendongkrak ekonomi juga. Apa yang disampaikan Menko sekarang ini menggelontorkan uang dalam rangka meningkatkan perekonomian sehingga ekonomi bergerak, lapangan kerja tumbuh. Sama dengan seperti ini. Oh gitu. Dengan adanya dibukanya wisata arum jeram ini bisa mendongkrak perekonomian melalui lapangan kerja, termasuk para pelaku UMKM di sini bisa memanfaatkan untuk berjualan di sekitar sini. Apa yang disampaikan jenengan seperti itu. Tadi Kang Mahdi menyampaikan kan memang terbaru ini kan ada dana ngendon ya istilahnya ya, dana tidak terpakai yang dari DBI itu 200 triliun itu kan mau diberikan ke Bank Himbara, 5 Bank Himbara ya kan seperti itu. Nah itu nanti untuk mendongkrak memajukan sektor real ya di Indonesia, termasuk pariwisata. Apakah nanti ya kayak UMKM, industri kreatif dan pariwisata ini kecipratan? Gimana, Bib? Ini bagian dari kebijakan nasional, masih proses kayaknya, proses masih kemarin kita mengikuti perkembangannya di berita. Jadi mudah-mudahan saya berharap dengan pengusuran itu industri kreatif, UMKM dan juga pelaku wisata bisa mengakses uang yang digelontorkan ke bank-bank pemerintah yang disalurkan oleh pemerintah. Apalagi itu besar sekali kalau bisa dimanfaatkan dan betul-betul menyentuh kepada masyarakat kecil untuk bisa mengakses, apalagi yang kita tahu sekarang ada KUR yang bisa dimanfaatkan melalui itu, sehingga perekonomian insya Allah akan bangkit. Artinya tidak hanya pengusaha besar saja ya, makanya Kang Mahdi ya? Ya, kan sekarang pemerintah betul-betul memperhatikan usaha kecil melalui KUR itu yang diakses. Kang Mahdi, tadi disampaikan bahwa dampak tempat wisata ya kayak yang tadi 4 operator tadi untuk rafting tadi kan itu kan berdampak terhadap 1.000
lebih ya masyarakat di sekitar tempat rafting ini yang mendapatkan manfaatnya. Nah itu kan Kang Mahdi ini kan dapilnya dari sini, bahkan ini menjadi wilayah binaan. Itu makin sejahtera tidak warga di sekitar sini dengan keberadaan tempat wisata ini? Terkait dengan sejahtera itu kan relatif. Ya. Tergantung dari masyarakat itu memanfaatkan perekonomian itu sendiri. Ya. Yang jelas dengan adanya ini perekonomian di sini bisa tumbuh, bisa bangkit dengan membuka lapangan kerja. Kita tahu dengan yang dulunya tidak bekerja, dengan adanya operator 4 tadi, sehingga bisa jadi guide dan bisa bekerja. Artinya guide-nya ini Dari lokal warga sekitar warga sini. lokal ya? Warga lokal. Akamsi ya? Anak kampung sini ya? Akamsi. Ya, anak kampung sini. Sama ya? dengan di tempat-tempat lain. Ya. Di tempat-tempat lain seperti halnya di Bromo, di Pasuruan, ada di Pasuruan itu banyak juga tempat-tempat wisata yang sangat menarik, wisata buatan, wisata alam di Pasuruan juga banyak. Termasuk Bromo ini kan penyanggahnya ada 4 kabupaten. Ya. Wilayah saya, dapil saya itu ada 2 kabupaten, Pasuruan sama Probolinggo. Jadi bisa mengakses melalui Probolinggo, bisa mengakses dari Pasuruan. Dengan wisata Bromo ini, masyarakat sekitar itu bisa bangkit. Ada trip khusus nggak Kang Mahdi? Misalkan dari wisata penyangga, spot tourism ini kan, di Pekalen atau Songa ada rafting sama Probolinggo rafting itu yang misalkan dari Arum Jeram langsung ke Bromo atau dan tempat lainnya, tempat wisata lainnya, atau sebaliknya, biasanya seperti apa? Jadi kalau terkait dengan wisata ini tergantung dari personal orangnya. Jadi tidak bisa. Cuman kemarin di Probolinggo ini ada namanya Probolinggo Sai Travel Mat. Jadi mengundang travel di seluruh Indonesia. Kemarin sekitar ada 150 orang travel difasilitasi oleh Kadin. Mereka memperkenalkan wisatawan yang ada di Probolinggo, khususnya di penyangga. Jadi datang ke sini ke Arum Jeram, ke 2 operator ini, dan juga kemarin juga ke daerah Sagaran. Ada danau di sini yang sangat menarik. Kebetulan di Probolinggo ini ada 7 danau yang sangat menarik yang bisa dikunjungi, dan juga ke Pulau Gili Ketapang, dan ada juga dipresentasikan oleh Dinas Pariwisata di Pendopo terkait dengan wisata yang ada di Probolinggo ini. Intinya kita memperkenalkan terkait dengan mau ke Bromo, mau ke Arum Jeram, mau ke Gili, tergantung permintaan dari para wisatawan sendiri. Tapi kita memberikan akses. Agen ini ya, travel wisata ya. Dampaknya dirasakan langsung tidak, Kang Mahdi? Sangat dirasakan langsung. Travel yang biasanya kan yang bawa rombongan itu travel kan. Dengan adanya travel yang diperkenalkan, travel itu bisa memberikan suguhan atau mempresentasikan bahwa ini di Probolinggo seperti ada. Biasanya para wisatawan itu kan tanya sama travel, kira-kira mana yang baik dikunjungi. Sehingga travel itu bisa memperkenalkan kepada yang mau menggunakan, inilah di Probolinggo ada wisata Arum Jeram, ada wisata snorkeling, ada wisata Bromo, bisa berkenalan, sehingga tergantung dari para wisatawannya setelah dipaparkan. Biasanya kalau sudah dipaparkan dan diberikan yang menarik-menarik, biasanya tertarik untuk datang ke Probolinggo. Dan untuk sektor wisata ini kan selain di tempat wisatanya, penginapan, hotel kan juga berdampak ya terhadap huniannya itu ya, Kang Mahdi ya. Sekarang di Probolinggo ini sangat menarik sekali. Jadi wisatawan yang datang ke Probolinggo ini sekarang lonjakannya sangat drastis. Khususnya yang datang ke Bromo sama ke daerah-daerah penyangga ini. Terutama di Probolinggo, wisatawan luar negeri yang sekarang lagi melonjak, dalam artian yang naik drastis dari Cina, dari Singapura, dari Malaysia, dan dari Korea. Itu karena infonya ada
tokoh atau artis yang dari Cina waktu buat video klip backgroundnya menggunakan Gunung Bromo sehingga Influencer lah orang- kira-kira Iya. ya. Infonya seperti ini. Jadi Sehingga itu sampai berapa dan- persen kenaikannya, Kang Mahdi? kalau persennya saya juga tapi yang jelas menanjaknya signifikan. Saya lihat di Probolinggo yang biasanya hotel-hotel biasanya lenggang atau saya sering kurang pengunjung, sekarang lagi tiap hari full terus. Banyak yang full di Probolinggo meskipun kurang hotel, tapi tak lihat peningkatannya sangat signifikan sekali. Ya, Kang Mahdi, Probolinggo dan Pasuruan itu kan juga dua daerah ya. 4 ya kalau di sini kan berarti ya, ada kabupaten kota ya, 4 daerah yang 4 daerah harus di disebut situ ini karena ya, wilayah 4 saya. daerah ya, Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo ini kan juga banyak UMKM-nya kan seperti itu. Nah, ini terhadap UMKM ini kan Kang Mahdi kan juga banyak ya UMKM binaannya. Seperti apa Kang Mahdi pengembangan serta peran mereka lah untuk pengembangan ekonomi kerakyatan? Iya. Kebetulan saya pernah di DPR itu di Komisi B. Komisi B. Kebetulan di koperasi juga di bidang mitra kerja saya di koperasi yang berkaitan langsung dengan UMKM. Jadi dan juga di sekarang ini Komisi C yang mitra kerjanya dengan Dinas Perizinan. Saya melalui dinas memfasilitasi untuk pelatihan. Pelatihan juga memberikan fasilitasi terkait dengan sertifikasi. Karena kita tahu bahwa masyarakat sekarang ini lagi sensitif dengan sertifikasi ini. Termasuk sertifikasi halal, berkaitan dengan BPOM. Jadi kita memfasilitasi UMKM bagaimana UMKM ini betul-betul mempunyai sertifikat terkait dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti halnya sertifikasi halal, sertifikasi terkait dengan BPOM, itu masyarakat biasanya melihat itu dulu. Misalkan mau beli produk, sekarang lagi masyarakat juga melihat-lihat juga hasil dari produk itu. Artinya sebagai standarisasi ya Kang Mahdi ya? Betul. Kita kan memfasilitasi, diantaranya seperti itu, untuk membangkitkan UMKM yang ada khususnya di dapil saya ini. Terutama UMKM bidang apa, Kang Mahdi? Terkait dengan banyak produksi, misalkan di Probolinggo ini kita tahu bahwa ada banyak produksi bawang, juga produksi makanan. Ini kan kalau apalagi makanan itu kan masyarakat pasti melihat dulu sertifikasi berkaitan BPOM-nya, kesehatannya, dan juga berkaitan dengan halal itu. Jadi seperti itu. Kan UMKM itu kan salah satu sektor yang cukup banyak menyerap lapangan pekerjaan. Ya kan, seperti itu. Nah, di saat sekarang ini kan banyak ya PHK dari itu. Apakah ini bisa menjadi salah satu solusi, Kang Mahdi? Betul. Ini bagian dari solusi karena kita tahu UMKM itu tetap bertahan meskipun keadaan apapun. Karena berkaitan langsung dengan masyarakat. Artinya survive di setiap zaman ya. Contoh waktu masa Covid. Masa Covid kita tahu bahwa masyarakat itu lagi goncang, tapi UMKM tetap bangkit karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi masyarakat yang tidak bisa keluar bisa langsung pesan, apalagi sekarang ada pesanan melalui media online. Nah, jadi tidak bersentuh, tinggal pesan yang bisa membangkitkan perekonomian yang bisa bertahan di UMKM ini melalui produk-produk yang mereka lakukan. Kayak tadi kan ketika saya masuk ini kan menuju ke Pekalen ini kan cukup banyak ya gerai-gerai UMKM. Nah, itu semuanya produk dari sekitar Probolinggo atau ada yang dari luar juga yang binaannya Kang Mahdi? Rata-rata produk sendiri. Dan yang biasanya kalau di sini tuh kalau tergantung dari musim juga. Kebetulan di sini ada hasil buminya
ada yang saya sampaikan apokat, Apokat. duren, Apokat dan juga duren. kopi di sini. Kita tahu bahwa di Rano Gedang ini sangat banyak kopinya juga dan berproduksi kopi. Di sini kopinya sangat menarik karena kalau di sini namanya kopi nangka, kalau di bahasa anunya lebirian, kopi Lebirian. lebirian. Itu khas sih di kopi Khas nangka. sini, kopi nangka. Jadi sangat menarik sekali kopi di sini. Ya. Apalagi kita disuguhi kopi, kalau tidak diminum, ayo diminum dulu. ini Tribuner, ini adalah kopi nangka Kopi nangka yang khas dari Probolinggo, pesawahan Ini ya, pesawahan tiris ini. Iya. Karena kita tahu kopi nangka sekarang kopi lebirian lagi langka sekarang. Ini berarti produk UMKM atau Produk UMKM. UMKM? UMKM. Kang Mati. Jadi yang dari masyarakat diproduksi oleh UMKM. Mantap. Wah, mantap sekali nih kopinya ini. Wah. Nah ini bagian dari produksi UMKM juga. Kalau ini hasil bumi ya Kang Mati ya. UMKM itu kan butuh bantuan ya dari pemerintah dan semua stakeholder terkait, terutama untuk naik kelas, naik level, agar produknya itu tidak hanya tersebar di lokal, regional, nasional, bahkan ke global. Apalagi sekarang kan yang tadi Kang Mati sampaikan, transaksinya kan bisa dilakukan secara online. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur itu agar UMKM di Jawa Timur, khususnya di Probolinggo sama Pasuruan ini bisa bangkit dan naik level, menjadikan para pelaku UMKM-nya lebih sejahtera? Jadi terkait dengan UMKM itu pertama terkait dengan produksinya itu sendiri. Jadi produksi itu bisa betul-betul bisa dinikmati masyarakat dengan kemasannya. Packagingnya itu sangat menarik juga karena contoh aja kita suguhi penjualan pakai plastik dengan yang dibaguskan beda sudah, padahal sama isinya. Harganya juga beda ya. Harganya juga beda. Sama. Kita airnya sama dengan air itu. Kalau sudah dibungkus dengan botol yang menarik, botol plastik sama botol yang kaca itu kadang-kadang beda. Beda ya. Beda. Lebih mahalnya kaca ya. Iya, padahal airnya sama. Jadi pertama kita fasilitasi berkaitan pelatihan terkait dengan mutu dari produksinya itu sendiri, mutunya terutama juga, mutu. Karena kita lihat mutu itu bagian dari masyarakat melihat ini enak apa enggak. Mutu itu kan bagian dari mutu juga. Setelah itu bungkusnya, setelah itu sertifikatnya. Sertifikat ini penting sekali terkait dengan sebagai jaminan ya, sebagai jaminan, termasuk BP POM, halalnya juga seperti itu. Termasuk tadi kayak keripik itu kan kalau sudah dikemas dengan bagus harganya juga pasti lebih tinggi. Jualannya kalau ditaruh di kelontongan sama di Indomaret sudah beda juga kan. Oh, berarti sudah dipasarkan juga di namanya minimarket dan supermarket, Kang Mati? Kita kebetulan saya selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota kabupaten bagaimana hasil produksi UMKM ini bisa masuk ke Indomaret, Alfamart atau Swalayan lah, Swalayan. Jadi saya kemarin itu memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan dan kota juga Probolinggo, bagaimana kalau ada pendirian swalayan itu juga ada space untuk jualan produk lokal. Itu sudah disampaikan ya, Kang? Kita sampaikan, nanti biar kita terus sampaikan, mudah-mudahan bisa ditanggapi oleh pemerintah kota kabupaten. Artinya itu terus dimonitoring atau seperti apa nanti? Kita akan memberi masukan sifatnya kan. Nanti terkait dengan kebijakan itu ada di eksekutif. Ya, Kang Mati, di sektor UMKM, industri kreatif sama pariwisata, ini kan leading sektornya kan beda-beda ini. Nah, bagaimana agar ini bisa sama-sama ya berkembang serta berdampak terhadap perekonomian masyarakat
Anda ini kan pasti dinasnya beda. Dinas, ya. Jadi Terus gini, kementeriannya kan juga beda. jadi terkait dengan yang misalkan UMKM, industri kreatif dan pariwisata, betul beda-beda, tapi kan harus berkolaborasi. Ya, Kita butuhnya sama seperti saya melalui dinas-dinas terkait memberikan fasilitasi kepada para UMKM melalui dinas pariwisata juga terkait misalkan dibukanya rest area. ya. Nah, seperti itu dengan dinas satu satu kegiatan misalkan UMKM itu bisa di beberapa sektor. Misalkan UMKM di dinas pariwisata juga bisa, dinas koperasi bisa, Ya. dinas perizinan bisa. Karena perizinan berkaitan sertifikasi itu, koperasi berkaitan produknya. Nah, yang mengorkestrasi agar kolaborasi itu berjalan dengan bagus dan ada dampak nyata terhadap ekonomi masyarakat siapa, Bibar? Pemerintah. Pemerintah ya. Pemerintah. Sudah dilakukan tidak? Misalkan Kita oleh Pemprov mendorong. Jawa Timur kan itu sudah dilakukan? Sudah nggak? dilakukan. Dari catatan Kang Mahdi. Pemprov Jawa Timur sudah melakukan. Seperti halnya misalkan di dinas koperasi kebetulan ada tempat pelatihan yang ada di Malang, itu bisa dimanfaatkan sehingga di sana juga seperti halnya kemarin kita mengadakan kolaborasi dinas pariwisata, dinas koperasi, dinas perizinan. Mereka berkolaborasi terkait dengan misalkan dengan siupnya. Ya. Berkaitan NIB-nya itu di dinas berkaitan produksinya di dinas koperasi, berkaitan dengan pemasarannya itu ada di dinas pariwisata juga. Pariwisata berkaitan tempat misalkan menyediakan rest area seperti itu. Artinya itu sudah jalan ya, Kang Mahdi ya? Sudah jalan. Memang kan kita tahu bahwa di Jawa Timur ini besar, butuh proses. Potensinya kan juga besar. Terus yang lebih penting lagi, Kang Mahdi, kalau DPRD Jawa Timur itu kan fungsi budgeting. Iya. Nah, terkait pengawalan dari sisi anggaran itu seperti apa untuk 3 sektor ini? Yang jelas kita mendorong terus bagaimana program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini kan berbicara Provinsi Jawa Timur, kebetulan saya anggota DPR, bisa menyentuh kepada masyarakat langsung. Yang paling bawah ya? Paling bawah. Seperti halnya saya di Komisi C, yang mitra kerja saya itu ada di Bank BPR Jatim dan juga di Dinas Biro Perekonomian. Kemarin kita membahas terkait dengan program Prokesra. Prokesra, pinjaman kepada pelaku usaha kecil yang mana pemerintah memberikan subsidi bunga. Memberikan subsidi bunga kepada peminjam terutama pelaku usaha kecil itu sangat besar sekali subsidinya. Berapa, Jadi, Kang Mahdi? Jadi kalau pinjamannya itu hanya bunga UMKM pinjam hanya bunga 3%. Jadi kalau pinjam 10 juta setahun itu hanya 300 ribuan sekitar bunganya itu. Berapa nilainya yang dikucurkan oleh APBD untuk program tersebut? Untuk pembahasan saat ini yang lagi kita bahas, kita memberikan pinjaman kepada BPR Jatim sebesar 300 miliar. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh pemerintah karena masih dalam evaluasi. Ya. Kalau itu bisa diterima dan dipastikan menjadi keputusan Raperda sehingga bisa disalurkan 300 miliar ini untuk kepentingan yang saya sampaikan, Prokesra, pinjaman melalui BPR Jatim. Ini program baru atau modifikasi dari program sebelumnya? Sudah ada program, cuman dimodifikasi. Kalau dulu disubsidi bunga, tapi kalau sekarang pemerintah memberikan pinjaman kepada bank untuk mensalurkan sehingga bank itu tidak mencari dana lagi, karena bank biasanya kan mencari dana bunga besar, tapi ini tidak ada bunga sehingga mereka memberikan kepada masyarakat sehingga bunga kecil ke para UMKM itu. Nilainya juga naik atau sama Nilainya dengan sebelumnya? Itu maksimal 50 juta. Maksimal 50 juta. Karena ini kan untuk pelaku usaha kecil. Ya, Kang Mahdi, ini terakhir ini.
apa pesan dan harapan dari Kang Mahdi ini agar UMKM, industri kreatif dan pariwisata di Jawa Timur itu makin berkembang dan berdampak terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat? Harapannya pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM, industri kreatif dan pariwisata, karena kita tahu bahwa UMKM, industri kreatif dan pariwisata itu bersentuhan langsung kepada masyarakat, dampak perekonomiannya juga langsung, dan itu menyentuh kepada masyarakat bawah, terutama pemerintah untuk memberikan fasilitas pelatihan, memberikan modal untuk para pelaku usaha ini sehingga bisa bangkit, sama dengan pusat yang lagi gelontorkan uang besar sehingga perekonomian di Jawa Timur itu bisa bangkit dan masyarakat sejahtera melalui UMKM, industri kreatif dan pariwisata. Saya kira itu seperti itu. Artinya bersama dengan UMKM, industri kreatif dan pariwisata itu makin berkembang, tumbuh, masyarakat bisa semakin sejahtera. Sejahtera. Oke. Baik, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat bersama Kang Mahdi, Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur, sekaligus politisi senior Partai Persatuan Pembangunan P3. Kita bertemu lagi dengan narasumber lainnya untuk mengangkat potensi kebijakan dan hal menarik lainnya tentang Jawa Timur. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan yang paling penting jangan lupa bahagia.